apakah kamu nih penganut paham work-life balance? Ini agak sedikit berbeda, tapi karena kamu tadi sepertinya membahas tentang balancing gitu, I'm just questioning about that. Work-life balance. There's no balance. Iya, aku juga ngerasa gitu soalnya. Jadi ada penasaran sih. Iya, aku rasa sih gini ya, sebenarnya lebih ke you have to understand your need gitu. Karena ada orang yang butuh tidur 7 jam, 8 jam, ada yang butuh 6 jam aja gitu, ada yang butuh cuma 4 jam dalam satu hari. So I think work-life balance it's all back to yourself gitu nggak sih gitu. Jadi benar-benar kalau aku sendiri rasanya I have to understand my own body gitu. Jadi kalau aku ngerasa it's okay, it's a bad day, I'm just gonna be Netflix and chill gitu kan, atau just take a rest for today gitu. So I will take a rest gitu. Jadi kayaknya aku gak punya kayak mantra tertentu harus kayak wake up at 5 a.m. in the morning and then do stuff gitu. Ya pasti harus disiplin karena juga ada tim ya, dan ada beberapa partner juga gitu. Tapi basically menurut aku work-life balance itu agak susah ya untuk diimplementasikan gitu, karena there will be days when you have to be gitu kan, tapi juga there will be days that you just need to rest. Oke, berarti kalau kita lihat nih garis besarnya, sebenarnya Anggita itu bukan karena seeking for a balance on everything, tapi lebih ke kamu tuh orangnya cukup aware akan sesuatu ya. Iya kan ya, kayak ini kalau aku lihat sih ya dari bulan tadi, berarti kalau yang tadi kayak kenapa kamu bikin ini, karena kamu aware bahwa ada needs itu di society, dan kamu juga experience yourself, terus teman kamu juga ngalamin. Sedangkan kalau dalam ritme kerja tuh lebih kayak self-awareness gitu ya kamu. Benar. Ya. Menarik sih, ini juga topik yang lumayan happening ya. Iya kan, kayak banyak orang mulai ngomongin tentang gimana sih caranya kita makin aware, caranya makin ini, makin itu. Kalau kamu sendiri ada gak sih kayak filosofis atau mungkin mentor dengan semua kesibukan kamu untuk bisa tetap menjaga kewarasan gitu? Ada. Aku emang punya mentor gitu, dan beruntungnya beberapa mentor-mentor ini aku dipasangkan dari program-program juga gitu, karena aku juga masih aktif untuk ikut beberapa program gitu ya, kayak leadership program gitu. Dan ini mentor-mentor ini yang aku dapetin memang mereka adalah yang ibaratnya mewaraskan gitu ya, dalam artian gini, kadang-kadang ketika kita membangun sebuah organisasi gitu, kita melihat sebagai this is what we need gitu, this is what my team needs, this is what people need gitu. Tapi kadang-kadang kita juga butuh kayak validasi juga dari orang lain melihatnya seperti apa gitu, dan perspektif yang berbeda gitu. Karena mentor-mentorku semua ini gak ada yang backgroundnya lawyer, psychology, lawyer, itu gak ada, atau sama sekali konteks pekerjaannya dia secara profesional pun bukan dalam bidang ini. Jadi beberapa bidangnya tuh completely different. So it's always feels inspiring sih sebenarnya gitu ketika curhat mentoring gitu ya. Bukan curhat, mentoring lebih sebenarnya mentoring. Jadi ketika mentoring itu dapat perspektif yang completely different gitu, dan kita bisa ngelihat rap line-nya di mana nih gitu kan, kayak yang bisa titik temunya di mana gitu. Berarti ini lebih ke kayak physically gitu ya, maksudnya orangnya tuh beneran ada gitu ya, bukan yang kayak kamu cuman baca buku atau kamu nonton YouTube. Bukan seperti itu ya. Oke, lumayan menarik sih. Aku punya 2 mentor. Oke. Aku baru tahu. Karena emang dari tadi kenapa aku belum mau terlalu intens ngomongin kulit gitu ya, soalnya kan itu topik yang lumayan berat ya sebenarnya. Gitu. Jadi aku pengen melihat sisi lain gitu loh dari kita, karena emang that's true gitu. Setiap aku lihat kita di media gitu lah ya, topiknya selalu berat dan serius gitu. I'm just wondering, sebenarnya ada nggak sih yang bikin kamu untuk waras? Apalagi klien kamu pasti juga topiknya sangat berat kan gitu. Berat banget tuh, bener-bener yang cukup heavy. Kadang-kadang pun makanya di organisasi kita juga salah satu benefitnya tim-tim kita tuh sebenarnya juga bisa ngobrol dengan psikolog gitu, karena cases-nya tuh kan kadang-kadang cukup ini ya gitu, yang dimana ada yang susah datang gitu, ada yang memang kasusnya sampai masuk ke dark web misalnya seperti itu. Jadi cukup heavy yang diobrolin gitu. Jadi kita juga sebagai individual harus bisa stay sane juga, dan memahami bahwa kita merupakan organisasi bukan di bawah government, dan kita juga benar-benar secara independen gitu. Kita punya limitasi. It's not everything we can do at one time gitu kan.
Jadi memahami bahwa ada limitasi-limitasi tertentu itu yang selalu aku tekankan juga dengan timku dan di organisasi juga gitu, karena kita bisa membantu dengan proses seperti ini, dengan jangka waktu seperti ini, dengan bantuan seperti ini. Ketika misalkan ada hal yang di luar dari konteks apa yang bisa kita bantu, kita harus bisa memberikan linknya itu kepada organisasi lain atau mungkin stakeholder yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa semua mau dikerjain sebagai law enforcement gitu. This is not what we do gitu kan. Gitu. Jadi kita sebagai organisasi, dan aku selalu meng-highlight juga ke tim-timku gitu. It's okay gitu, karena mereka juga kadang burn out juga ya gitu. Karena it's okay gitu, kita punya limitasi gitu. So aku menekankan itu banget. Jadi we have to have a kayak etos kerja yang kayak we have to be able to help. We are there to listen gitu kan, to provide help, to provide support, but we need to understand the limit. Ya, karena emang nggak semua hal itu harus bisa diselesaikan saat itu juga kan sebenarnya. Ya, mungkin sekarang emang kalian belum ada that service, tapi kan kita nggak tahu ya, in the future siapa tahu bisa law enforcement tadi yang kamu sebutkan itu kita nggak pernah tahu kan. Menarik sih, aku juga kind of sebenarnya lumayan gampang stress gitu kan. Ketika ada hal yang aku nggak bisa solve gitu sih. Oke, berarti kamu keep reminding your team it's okay gitu ya, nggak harus semua bisa di solve. Oke, quote yang bagus nih teman-teman. Nah, sekarang